Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, Budia pimpin ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kemarin kan Atalah minggu kemarin ya, Mas Rama. Harusnya sekarang itu Aida, kalau enggak Aisyah. Tapi dianya belum ada dua-duanya. Jadi absen langsung 4 ya. Aisyah. Aisyah mimpin ya. Mau nyanyi lagu apa? Nanti yang ya, oke, boleh. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini ya. Nah, sebentar Budia siapkan ya. Yang lainnya pada kemana ya? Kok belum masuk? Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat untuk PKN pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga. Kita kilas balik dulu materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin kita belajar tentang nasionalisme ya, nasionalisme dan patriotisme. Jadi nasionalisme itu adalah rasa setia ya, setia terhadap tanah air. Jadi kita itu setia dengan tanah airnya kita, maka kita istilahkan dengan istilah nasionalisme. Nah, nasionalisme ada dua arti ya, yang minggu kemarin ada arti sempit dan juga arti luas. Kemudian kalau arti sempit itu bersifat negatif dan yang arti luas bersifat positif. Nah, kalau yang bersifat negatif, istilah lainnya adalah chauvinisme. Kenapa bersifat negatif? Karena kita setia dengan negara kita sendiri tetapi memandang rendah bangsa lain, gitu ya.
Kalau yang nasionalisme dalam arti luas itu bersifat positif karena kita setia terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa yang lain, tidak membenci negara lain kayak gitu ya. Seharusnya kita punya nasionalisme yang dalam arti yang luas, yang bersifat positif, bukan nasionalisme yang bersifat negatif. Gitu ya, ini kan sudah ya minggu kemarin kita kilas balik lagi. Nah, patriotisme, sedangkan patriotisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air dan siap berkorban untuk tanah air. Jadi kita siap berkorban ya, berkorban waktu bisa, berkorban harta bisa, berkorban nyawa kalau bisa ya gitu. Nah, kalau di zaman sekarang berkorbannya itu mungkin jarang ya kalau yang berkorban nyawa. Mungkin zaman dulu yang ketika ada zaman penjajahan, para pahlawan, para pejuang itu bahkan sampai berkorban nyawa. Berarti mereka sudah memiliki jiwa patriotisme gitu. Mungkin untuk kita sekarang sebagai pelajar dan Budiah juga sebagai seorang guru, itu bisa rela berkorban untuk meluangkan waktunya kita ya, meluangkan waktunya kita untuk bisa ikut memajukan bangsa ini. Jika ada kerja bakti, kita ikut gitu ya. Kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional, kita mengikuti dengan tertib, dengan baik, dan tidak mengatasnamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama gitu. Nah, diwujudkannya dalam semangat 45. Semangat 45 itu apa saja? Ada 5 ya. Semangat pro patria dan primus patrialis. Pro patria artinya mencintai tanah air dan primus patrialis adalah mendahulukan kepentingan bangsa atau mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian memiliki jiwa solidaritas dan setia kawan. Yang ketiga, memiliki jiwa toleransi dan tenggang rasa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan juga berbesar hati. Nah, ini kemarin kita bahas pertemuan ketiga. Oke, kita lanjutkan ya. Ada faktor pembentuk nasionalisme. Jadi, nasionalisme itu bisa terbentuk karena beberapa faktor di bawah ini ya. Faktornya ada faktor objektif sama faktor subjektif. Nah, kalau faktor objektif itu hal-hal yang bisa terlihat atau bisa dibuktikan. Kita bisa melihatnya dan kita bisa membuktikannya gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah warna kulit ya. Kita bisa lihat warna kulitnya kita. Oh, ada yang hitam, ada yang putih, kemudian ada yang sawo matang gitu ya, ada yang kuning langsat. Itu salah satu pembentuk nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Kita tidak bisa lihat bahasa, tapi kita bisa membuktikannya. Kamu ngomong, ini Budiah ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau ngomong bahasa Jawa, terbukti oh itu tuh orang Jawa karena ngomongnya bahasa Jawa gitu ya, bisa dibuktikan. Kemudian kebudayaan dan adat juga bisa dibuktikan atau bisa dilihat. Misalkan ada adat atau kebudayaan sekatenan ya. Kemudian kalau di tempatnya Budiah itu ada budaya ini namanya apa? Begalan kayak gitu. Jadi beberapa bisa dilihat. Kemudian agama tidak bisa dilihat, sebenarnya bisa ya. Kalau orang yang pakai jilbab, oh berarti agamanya Islam. Kemudian wilayah negaranya, kita daerahnya di mana, bisa dilihat di KTP, rasnya juga. Kalau ras itu ciri fisik dari ini ya, badan ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya putih, itu menandakan ras. Kalau kita rasnya ras Mongoloid, ya ras Mongoloid orang Asia. Kalau rasnya orang Eropa itu Kaukasoid, jadi orang Eropa yang tinggi-tinggi, putih-putih, itu ras Kaukasoid dan bisa terlihat. Kemudian kewarganegaraan juga bisa dibuktikan. Jadi ini yang ke 1 sampai 8 ini bisa membentuk nasionalisme. Biasanya orang-orang yang bersama, warna kulitnya hampir sama, itu akan bersatu ya. Bahasanya sama akan bersatu, kebudayaannya sama akan bersatu. Jadi, tapi walaupun berbeda, kita tetap bisa bersatu karena ada sebuah kebudayaan atau adat. Nah,
dan juga wilayah. Kita misalkan beda semuanya, 1 sampai 5 beda semua ya. Indonesia kan begitu ya. Warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, kebudayaannya berbeda, adatnya apalagi, agamanya apalagi. Tetapi kita bisa bersatu, ya, kita bisa mencintai tanah air atau bisa setia dengan tanah air karena ada faktor wilayah. Nah, walaupun berbeda-beda, kita masih satu wilayah di Indonesia dan juga masih satu kewarganegaraan. Kita warga negara Indonesia. Jadi ini faktor objektif itu faktor yang bisa terlihat. Gitu ya. Kemudian faktor subjektif adalah faktor yang tidak bisa terlihat atau tidak bisa dibuktikan. Coba cita-cita. Cita-cita itu masih di awang-awang ya. Kita tidak bisa lihat orang kemudian, oh itu cita-citanya jadi guru, kayak gitu kan enggak. Kecuali kalau kita harus tanya. Dan cita-cita itu juga biasanya masih ada di dalam diri manusia. Masih di dalam hati, masih di dalam pikiran, dan lain sebagainya. Dan juga semangat nasionalisme. Kita tidak bisa menilai orang itu semangat atau tidak, ya, karena tergantung dari perbuatan sehari-harinya. Gitu ya. Jadi ada faktor pembentuk nasionalisme ada 2. Yang pertama adalah faktor objektif, yang kedua adalah faktor subjektif. Nah, yang faktor subjektif ini hanya ada 2, cita-cita dan juga semangat nasionalisme. Kita lanjutkan ke komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila. Komitmen itu apa? Komitmen terhadap bangsa ya dijelaskan adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kita punya kepentingan apa? Contoh. Di sini misalkan suatu ketika nanti ada yang ikut Olimpiade nasional. Kemudian menang juara, akhirnya mewakili Indonesia untuk bisa ikut Olimpiade internasional gitu ya. Nah, pada suatu saat kamu berangkat Olimpiade itu ada konser tokoh idolanya kamu yang jarang sekali konser di Indonesia. Mungkin itu konser terakhir atau konser pertama. Nah, kamu tuh pengen ikut langsung nonton lomba apa mau ikut konser gitu ya. Nah, kalau misalkan punya komitmen nonton. Lah harusnya kan mendahulukan kepentingan bangsa ya. Harusnya mendahulukan kepentingan bangsa. Kamu mau ikut lombanya dulu, Olimpiade internasionalnya, atau mau nonton konser dulu? Nah, kalau kamu mau mendahulukan lombanya, berarti kamu punya komitmen terhadap bangsa. Karena kamu mewakili Indonesia, ceritanya kan kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau komitmen para pendiri bangsa itu, enggak hanya para pendiri bangsa ya, kita juga. Kalau kita berkomitmen kepada bangsa, berarti mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Itu contohnya. Banyak hal yang contohnya yang lain juga. Misalkan kamu ada upacara ya, ada upacara. Upacaranya itu memperingati Hari Pahlawan, gitu ya. Kemudian kamu ada kepentingan yang lain. Nah, kamu mau ikut yang mana dulu kayak gitu? Mengenang jasa pahlawan kita hanya cukup dengan berupacara atau melaksanakan kegiatan yang lain. Jadi kita itu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu namanya baru kita berkomitmen terhadap bangsa. Gitu ya. Nah, komitmennya adalah mengutamakan semangat persatuan. Kita mengutamakan semangat persatuan. Kemudian adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, rasa memiliki ini tuh contohnya begini ya. Kamu pernah mendengar apa namanya pulau yang direbut oleh negara lain di Indonesia? Ada yang tahu? Pulau apa? Pulau apa ya? Yang direbut sama Malaysia? Tahu nggak? Kalimantan. Enggak. Kecil, pulaunya kecil. Apa ya? S depannya. Timur. Singapura. Enggak, Singapura kan memang bukan. Apa ya? Pulau Sipadan dan enggak.
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Jadi Pulau Sipadan dan Ligitan itu punya Indonesia, kemudian diaku oleh Malaysia ya, diaku oleh Malaysia. Kemudian kita mengajukan banding sidang ke PBB, tetapi akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Jadi akhirnya Pulau 2 itu jatuh ke tangan Malaysia. Itu adalah terus kita sebagai orang Indonesia harusnya bagaimana? Kayak gitu. Nah, kalau kita merasa itu miliknya Indonesia, miliknya kita, berarti kita harusnya memperjuangkan. Atau yang kemarin-kemarin juga ya, beberapa kebudayaan seperti batik, kemudian wayang, kemudian reog itu beberapa diaku oleh Malaysia. Yang paling baru adalah batik, kemarin diklaim miliknya Cina ya. Jadi di Cina juga ada yang membatik, kemudian mengklaim bahwa batik itu asalnya dari Cina, bukan dari Indonesia. Gitu. Sebagai orang Indonesia yang punya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, kita seharusnya menjaga gitu ya, mematenkan haknya kita. Jangan sampai hal-hal tersebut terulangi lagi. Itu contoh dari adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kemudian selalu semangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya aktif mencapai cita-cita bangsa. Kemudian 5, melakukan pengorbanan pribadi. Kita sudah berkorban apa untuk negara ini gitu ya. Apa yang perlu kita korbankan? Kita harus berpikir kita akan melaksanakan apa untuk negara ini. Gitu ya. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, ini silakan coba dicari istilahnya. Karena materinya sudah selesai. Materinya sudah selesai sampai di sini bab 1. Jadi minggu depan ulangan. Ya. Minggu depan ulangan PKN bab 1. Gitu ya. Nah, sambil mencari istilah ini, silahkan kalian cari. Budia izin ke kamar mandi sebentar. Nah, silahkan kalian cari istilah ini ya. Artinya apa? Ini adalah istilah-istilah yang sering ada di PKN. Ya, coba dicari dulu. Budia izin sebentar. Kerjain, Bu. Konsensus.
Wih. Istilah. Sudah? Sudah ketemu? Oke ya, coba kita bahas satu persatu. Ada yang sudah ketemu? Satu, ideologi. Ada yang tahu artinya apa? Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok pikiran. Oke, bisa. Udah sambil ngabsen lagi ya, Dewa. Sudah ada. Aisyah. Yang belum ada Naila, Geastri. Oke. Apa tadi ideologi? Bentar dulu. Teng, teng. Ideologi ada yang jawab tadi betul? Apa ya? Pokok pikiran. Pokok pikiran. Bisa. Pokok. Aduh. Pokok pikiran. Ada yang lain? Namanya? Dasar negara, Bu. Oh ya, pintar. Dasar negara. Jadi, ideologi itu adalah pokok pikiran yang dijadikan dasar negara. Nah, kalau di Indonesia, ideologinya adalah ideologi Pancasila ya. Pancasila sebagai ideologi atau dasar negaranya kita. Nah, di beberapa negara lain ada ideologi. Contohnya yang lain adalah ideologi komunisme. Ada juga ideologi liberalisme. Nah, itu nanti kita pelajari sekadar untuk pengetahuan untuk kalian. Kalau dua ideologi besar di dunia, yaitu komunisme dan liberalisme. Kalau kamu tahu Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua dulu, sebelum Indonesia merdeka, itu adalah perang ideologi. Jadi ada dua kubu, yaitu blok barat dan blok timur ya. Kalau blok barat itu adalah ideologi liberalisme, sedangkan blok timur itu adalah ideologi komunisme. Nah, contoh negaranya yang ideologi liberalisme adalah sekutu, Amerika, Inggris, kemudian Belanda, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang komunisme, contohnya dulu, itu adalah Rusia, Jerman, Jepang, Italia. Kalau sekarang, kekuatan dua ideologi besar itu sekarang adalah yang sedang ramai itu perang dagang antara Amerika dan Cina ya. Jadi Amerika itu adalah ideologi liberal, kemudian Cina itu ideologi komunis. Nah, mereka saling perang ideologi, ingin menyebarkan ideologinya. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu saling menyebarkan ideologi. Contohnya ya, dan hasil dari Perang Dunia itu ada satu negara yang terpecah jadi dua karena berbeda ideologi. Contohnya, Korea sampai sekarang ada Korea Utara sama Korea Selatan. Kalau Utara itu komunisme, kalau Selatan itu liberal, gitu ya. Nah, Vietnam dulu juga terbagi jadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sekarang sudah bergabung, keduanya menjadi komunisme. Semuanya menjadi komunisme. Kemudian Jerman dulu juga berpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur karena berbeda ideologi. Nah, kalau di Indonesia ideologinya adalah ideologi Pancasila. Dan kalau kalian pernah dengar, Indonesia pernah punya gerakan ya, sampai sekarang adalah gerakan non-blok. Jadi, tidak memihak blok timur maupun blok barat. Indonesia punya ideologi sendiri, gitu ya, tidak memihak. Gitu. Kemudian konsensus, apa ya konsensus? Artinya? Konsensus ada yang tahu tadi? Kesepakatan
bersama. Jadi kalau kamu bermusyawarah kemudian menemukan sebuah hasilnya dinamakan dengan konsensus. Beda lagi dengan nanti sensus ya. Kalau cuma sensus itu perhitungan. Kalau konsensus adalah kesepakatan bersama. Sensus ini nanti ada di istilah IPS, sensus penduduk. Itu adalah perhitungan penduduk. Nanti ini tahun 2020 akan ada sensus penduduk. Nah, sensus sama konsensus ini berbeda. Kalau konsensus adalah kesepakatan bersama, kalau sensus itu adalah perhitungan. Terus nasionalisme. Nasionalisme tadi ya, kesetiaan terhadap tanah air. Aduh. Kemudian patriotisme adalah tadi rela berkorban. Rasa cinta tanah air. Hingga berkorban. Kalau komitmen tadi mendahulukan kepentingan bangsa. Nah, kemudian implementasi adalah menerapkan. Jadi nilai-nilai Pancasila sebaiknya diimplementasikan terhadap nilai-nilai terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi implementasi adalah menerapkan. Menerapkan. Jadi ini adalah istilah-istilah yang sering keluar di PKN. Nanti semakin banyak kita belajar akan semakin banyak menemukan istilah PKN yang jarang kamu dengar, tetapi sering sekali ada dalam istilah-istilah PKN, gitu ya. Jadi ada ideologi, itu berarti pokok pikiran atau dasar negara, konsensus, ya, kesepakatan bersama. Kemudian nasionalisme adalah kesetiaan terhadap tanah air. Setelah itu ada patriotisme, yaitu rasa cinta tanah air hingga berkorban. Kemudian ada komitmen mendahulukan kepentingan. Setelah itu implementasi adalah menerapkan. Gitu ya. Ini adalah istilah dalam PPKN. Nah, selanjutnya pengetahuan seputar Pancasila. Coba, hari lahir Pancasila ada yang tahu kapan? Hari lahir Hari lahir Pancasila? 1 Juli. Juni. Juni, bukan Juli ya. Hari lahir Pancasila adalah 1 Juni saat Insinyur Soekarno kemarin mengusulkan ya. Kemarin kan kalian sudah punya tugas di buku ya. 3 tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno yang mengenalkan istilah Pancasila untuk 5 rumusannya, untuk 5 usulannya. Jadi Pak Soekarno itu bilang ini namanya Pancasila. Nah, hari itu dinamakan dengan hari lahir Pancasila. Kemudian hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober setelah peristiwa G30 SPKI. Nah, yang kemudian asal bahasanya Pancasila dari mana? Bahasanya? Bahasa Sanskerta. Asal kitabnya dari kitab Empu Tantular. Empu Tantular pengarangnya, kitabnya Sutasoma. Iya, kitab Sutasoma. Karangannya Empu Tantular. Oke, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 kayak gitu sampai alenia keempat dengan berdasar kepada 1 ketuhanan yang Maha Esa kayak gitu ya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945.
di alinea keempat. Kemudian anggota panitia 9 bisa dilihat di buku halaman 9 ya. Ada 9 anggota panitia 9 yang mengusulkan piagam Jakarta, menghasilkan piagam Jakarta ya. Ada Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Wahid Hasim, dan Ahmad Subarjo. Ini adalah panitia 9. Oke, itu saja yang ditanyakan sampai sini. Minggu depan ulangan ya, bab 1. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ada? Nah, untuk 10 menit selanjutnya, sebelum diakhiri, silakan kalian buka halaman 20. Diisi di situ. Ya, untuk mengisi nilai-nilai semangat yang bisa kalian contoh dari para tokoh yang ada di sini. Gitu ya, silahkan kamu isi halaman 20. Nah, untuk 10 menit selanjutnya tidak usah masuk Zoom lagi, tetapi Budi akhiri saja ya. Silahkan diisi halaman 20. Budi akhiri, minggu depan ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.